Apa kamu sering mengalami kesulitan ketika berbicara di depan umum? Jika iya, kamu wajib banget nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Miss Kita Official. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, di mana kita membutuhkan orang lain dalam keseharian kita. Nah, hal tersebut menjadikan komunikasi bagian terpenting untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali orang-orang yang belum bisa berkomunikasi dengan baik. Dilansir dalam Huffington Post, sebanyak 75% orang dewasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Entah saat kamu ngobrol santai, saat kamu harus presentasi di depan orang banyak, atau bahkan hanya sekedar untuk mengemukakan pendapat kamu di depan kelas, dan juga berbicara soal bisnis. Untuk itu, kamu harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Pasalnya, cara kamu berkomunikasi dengan orang lain menentukan apakah yang kamu sampaikan dapat dipahami oleh orang lain dengan baik atau tidak. Jika kamu sudah takut duluan untuk berbicara dengan orang lain, hasilnya kamu hanya akan terbata-bata saat berbicara, bahkan tidak jelas dan tidak mudah dipahami oleh orang lain, yang bahkan hal ini bisa mengakibatkan orang lain salah persepsi atas apa yang kamu sampaikan. Itulah kenapa sangat penting kamu untuk mempelajari cara berkomunikasi dengan baik. Semakin sering kamu melatih cara berkomunikasi dengan baik, lama-kelamaan kamu akan semakin percaya diri untuk berbicara dengan orang lain, atau bahkan kamu bisa berbicara dengan orang banyak. Lantas bagaimana sih cara berkomunikasi dengan baik dan agar kita percaya diri? Yang pertama adalah latihan berbicara di depan cermin. Langkah awal untuk melatih cara berkomunikasi kita dengan orang lain yaitu berbicara di depan cermin. Sebab ketika kita berbicara di depan cermin atau berbicara sendiri bisa membuat kita semakin merasa percaya diri saat berbicara dengan orang lain. Berdirilah di depan cermin dan mulailah berbicara, sesuaikan dengan mimik wajah kamu atau ekspresi wajah kamu. Anggap saja kamu sedang berbicara dengan teman kamu sendiri. Nah, ketika kamu berbicara di depan cermin, kamu bisa memperhatikan bagian mana yang bisa membuat kamu menjadi kurang percaya diri saat berbicara dengan orang lain. Nah, saat kamu mengetahui bagian mana yang membuat kamu merasa tidak percaya diri ketika berbicara dengan orang lain, alangkah baiknya kamu segera memperbaiki hal tersebut. Entah mungkin dari penampilan kamu atau mungkin dari cara penyampaian kamu berbicara. Selain itu, kamu juga bisa melatih kosakata kamu, intonasi kamu, agar orang lain dapat dengan mudah memahami apa yang kamu sampaikan pada mereka. Tips yang kedua, jangan takut salah. Kamu mungkin merasa minder saat berbicara dengan orang lain karena kamu takut merasa salah. Stop dari sekarang, tinggalkan hal itu. Karena seorang pembawa acara yang profesional saja dan yang sudah terkenal, mereka pasti pernah mengalami kesalahan. Untuk itu, untuk kita yang masih dalam tahap belajar, jangan sekali-kali merasa takut untuk salah. Dan jika seandainya kita salah dalam menyampaikan sesuatu, alangkah baiknya kamu segera meminta maaf dan bicarakan dengan baik-baik. Karena ketika kita sudah tidak takut salah dalam berkomunikasi dengan orang lain, berarti cara berkomunikasi kita sudah mulai membaik. Dan ingat sekali lagi, ketika kita salah, ketika kita berbicara, jangan takut juga untuk mengatakan kata maaf. Yang ketiga, perbanyak latihan berbicara dengan teman. Kepercayaan diri seseorang bisa dibentuk oleh lingkungan. Maka jika seandainya kita berada di tengah-tengah orang yang jarang bersuara, maka bisa jadi kita juga orang yang akan diam saja, sehingga kita tidak memiliki skill untuk berbicara dengan orang lain, dengan orang banyak, atau bahkan untuk mengemukakan pendapat kita sendiri. Mintalah teman dekat kamu untuk membantu kamu memperbaiki cara berkomunikasi kamu dengan lebih baik. Cobalah berhadapan dengan teman kamu, lalu kamu berbicara dengan teman kamu. Setelah itu kamu minta teman kamu untuk mengkoreksi apakah hal-hal yang harus kamu perbaiki ketika kamu berbicara, agar kamu tahu kesalahan apa saja yang
sudah kamu lakukan ketika kamu berbicara sehingga membuat kamu merasa tidak percaya diri saat berhadapan dengan orang lain atau saat kamu berbicara dengan orang lain. Dan alangkah baiknya, kamu juga harus mencari teman-teman yang aktif berbicara. Jika seandainya kamu berada di lingkungan yang aktif berbicara, otomatis kamu mau tidak mau harus menimpali pembicaraan mereka, atau kamu juga akan terbawa arus oleh mereka agar kamu bisa mengemukakan pendapat kamu, agar kamu bisa berbicara dengan lebih percaya diri, dan tentunya hal tersebut bisa meningkatkan skill komunikasi kamu dengan baik untuk berbicara dengan orang lain. Yang keempat, yakin kalau kamu bisa. Wajar saja jika seandainya kita berbicara dengan orang lain dan kita merasa takut, namun hal itu harus kita buang jauh-jauh dalam diri kita. Cobalah atur napas kamu dan tetaplah tenang, dan tentunya kamu harus rileks. Anggaplah ketika kamu berbicara dengan orang lain, kamu sedang berbicara dengan orang tua kamu, dengan teman dekat kamu, dengan saudara kandung kamu. Pokoknya kamu harus rileks mungkin agar kamu tidak merasa tegang, agar kamu yakin bahwa kamu bisa berhadapan dengan orang lain, kamu bisa berbicara dengan orang lain dengan baik. Pasalnya, ketika kita merasa rileks atau merasa tenang saat berbicara dengan orang lain, maka secara tidak langsung kita akan berbicara dengan lebih baik lagi. Dan hal tersebut bisa meningkatkan skill bicara kita dengan orang lain menjadi lebih jelas, lebih mudah dipahami, dan tentunya juga lebih baik lagi. Untuk itu kamu harus yakin bahwa kamu bisa berbicara dengan orang lain dengan lebih baik lagi. Jangan sampai kamu menerapkan dalam diri kamu, aku gak bisa, aku takut. Pokoknya buang hal-hal itu dalam diri kamu agar kamu bisa berkomunikasi dengan orang lain lebih baik lagi. Yang kelima, berani mencoba. Nah, cara berkomunikasi itu sebenarnya kita harus berani untuk mencoba berbicara dengan orang lain tanpa merasa takut, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena jika seandainya kita sudah takut duluan, maka banyak hal yang bisa kita sampaikan secara tidak jelas sehingga bisa menimbulkan salah persepsi untuk orang lain. Untuk itu kita harus berani mencobanya. Jika kita takut salah dan tidak mau mencobanya, otomatis kita tidak akan pernah tahu di mana letak kesalahan kita. Tapi jika seandainya kita tidak takut salah lalu berani mencobanya, kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan sebelumnya agar kita bisa berkomunikasi dengan orang lain lebih baik. Lebih bagusnya lagi, secara tidak langsung kamu melatih cara bicara kamu atau berkomunikasi kamu dengan lebih baik lagi, sehingga kamu bisa berbicara dengan orang banyak atau bahkan di depan umum. Bukan hanya dengan individu lagi, tetapi tentunya dengan orang banyak lagi. Kamu akan lebih percaya diri dan skill berkomunikasi kamu akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, itulah 5 tips yang bisa Miss kita berikan pada kalian. Untuk kalian yang dari sekarang belum bisa berbicara dengan orang lain dengan baik atau berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, sehingga kalian sulit menyampaikan apa yang ada dalam isi pikiran kalian, sulit menyampaikan pendapat kalian ketika di depan kelas atau ketika kalian ditanya oleh guru, cobalah kelima tips ini dan belajarlah dari sekarang agar kalian lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Oke teman-teman, sekian dari Miss kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.